Karena saya yakin masih banyak pesantren atau kiai-kiai pimpinan pondok pesantren ini yang benar. Karena pondok pesantren itu, Bapak Ibu sekalian, selain menciptakan sumber daya manusia yang syarat ilmu dan pengetahuan, maka pondok pesantren juga bertanggung jawab mewujudkan sumber daya manusia yang penuh keimanan dan ketakwaan, akhlakul karimah. Dan ini tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah formal. Makanya saya sering sampaikan, pondok pesantren ini mempunyai beban yang lebih berat dibandingkan sekolah-sekolah biasa. Maka bantuan pemerintahnya pun ya harus lebih besar dibandingkan sekolah-sekolah formal. Termasuk terkait dengan tunggakan-tunggakan, maukah sekolah ning swasta-swasta lamun tunggakannya kan paling sejuta, 1,5 juta, 2 juta. Tapi lamun tunggakan ning pondok pesantren, Pak, luwih akeh. Karena apa? Ana biaya mangane, biaya mondoke, padahal wongnya beli mampu. Nah, sehingga ya menurut saya pondok pesantren ini harus dibantu lebih banyak, tapi harus tertib. Nah, sehingga sekali lagi saya tidak setuju itu dicoret semua. Anggaran hibah pesantren harus tetap ada, tapi siapa penerimanya harus diverifikasi, validasi, dicek benar-benar. Yang sebelum-sebelumnya ada kesalahan, jangan dikasih lagi. Setuju beli? Ya. Namun mengkonon adil. Adil. Gubernur bukan ngurus APBD, ngurus anak mau tidur. Ibunya nggak sanggup, anaknya susah tidur, susah makan, jajan terus, main HP terus. Kan akhirnya minta pada gubernur, hei anak-anakku. Dulu nggak ada gubernur dikenal sama anak umur 3 tahun. Hari ini gubernur sampai ngurus pada anak mau tidur. Dibikin sistemnya, kalau anak lagi nangis langsung dibuka. Nih, Pak Dedi ini ngomong. Lo langsung saya ngomong, hei anak-anakku. Itu kalau diefektifkan, itu kalau diduitkan, itu dulu sosialisasi lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, lewat gerakan PKK, pertemuan berapa puluh kali, itu jilid berapa jilid, itu berapa miliar yang dibutuhkan. Sekarang gratis. Hei, siapa mahasiswa yang dari rumahnya suruh bayar uang kuliah tapi dipakai pacaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita sampaikan salam dan hormat kita pada leluhur Pakuan yang menjadi inspirasi dalam kebijakan-kebijakan pemimpin yang harmoni. Bukan pemimpin populis ya, tapi pemimpin yang harmoni. Yang disebut pemimpin harmoni itu adalah kepemimpinan yang mengorkestrasi seluruh sumber daya alam dan kehidupan menjadi satu kesatuan gerak dan kemenonggalan yang lahir sebuah kebahagiaan. Beda itu. Jadi populis belum tentu dia mengharmonikan. Jadi kalau jadi pemimpin populis tidak akan melotot ketika orang bikin rumah di bantaran sungai. Kalau jadi pemimpin populis tidak akan melotot ketika banyak warung yang memaku sebagian atribut warungnya di pohon-pohon. Jadi yang dibutuhkan hari ini bukan pemimpin populis, tetapi pemimpin yang mampu mengorkestrasi seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi satu kesatuan irama, di mana iramanya menuju sebuah kebahagiaan yang hakiki. Dalam bahasa undang-undangnya, manusia Indonesia seutuhnya. Yang saya hormati segenap pimpinan yayasan, kemudian Pak Rektor, saya ucapkan terima kasih. Jadi Bapak ini jadi rektor sangat pas.
Karena rektor tuh rata-rata kepalanya pelontos, jadi pas banget. Tepuk tangan ya. Kalau Pak Anton jadi rektor belum cocok karena rambutnya masih relatif tebal. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Wali Kota. Saya ucapkan terima kasih Kota Bogor yang ingin saya kembalikan menjadi pusatnya peradabannya orang Sunda, pusatnya kemajuan dan pusatnya harmoni, karena seluruh sendi-sendi kehidupan di Bogor. Dan ada istilah ya, bogoh ka Bogor, itu penting. Cuman saya belum dapat jodoh dari Bogor, itu masalah. Ada Kang Ujang Komarudin, pengamat politik yang hari ini sudah menjadi tim kepresidenan bidang informasi dan komunikasi kepresidenan. Mudah-mudahan hari ini bisa mengkomunikasikan apa yang harus kita siapkan dalam mengelola sistem kepemimpinan kita kini dan ke depan. Seluruh para tamu undangan yang berbahagia, hari ini kita memasuki sebuah era di mana era itu era menuju masa depan. Tetapi ternyata setelah saya menganalisis, orang yang menuju masa depan itu rata-rata memiliki ikatan masa lalu yang kuat. Saya tidak akan mencampuri persoalan urusan perang yang terjadi hari ini antara Iran dengan Israel. Itu urusannya Komisi 1, bukan urusannya gubernur. Tetapi ada yang harus menjadi catatan penting kita. Pada sebuah negara yang ternyata mampu mengelola pikiran-pikiran akademik menjadi pikiran masa depan, dan itu diperlihatkan dalam kemampuan sains di bidang nuklir dan kemampuan sains di bidang persenjataan yang mungkin membuat kita terperangah. Negeri Mullah di mana pemimpin spiritualnya memiliki kalimat-kalimat yang menghujam dalam setiap perasaan orang yang mengikutinya, ternyata dia mampu mengikatkan dirinya pada masa lalu sebagai bangsa Persia, dirinya pada masa lalu sebagai orang yang memiliki keyakinan yang disebut dengan Syiah terhadap perjuangan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan itu menjadi spirit bagi bangsanya, bahwa dia adalah bangsa yang harus melepaskan diri dari penindasan, dia adalah bangsa yang harus melepaskan diri dari imperialisme. Kalimat terzalimi itu melahirkan sebuah tekanan psikologi politik. Psikologi politik melahirkan sebuah kebersamaan yang pada akhirnya menjadi energi besar dalam mengangkat derajat dan martabat negaranya. Satu kesatuan ideologi dalam sebuah sistem kenegaraan mullah yang berbasiskan imamiyah itu melahirkan spirit besar di mana dia mampu berdiri dengan tegak menghadapi siapapun dengan satu kalimat, kami tidak takut mati. Pertanyaannya adalah, kenapa Kang Deddy selalu bercerita tentang Siliwangi? Kenapa Kang Deddy selalu bercerita tentang Pajajaran? Kenapa Kang Deddy kok seperti kembali ke zaman batu? Tidak akan ada zaman besi kalau tidak melewati zaman batu. Tidak akan ada zaman sains berbasis teknologi digital kalau kita tidak menapaki batu sebagai lelaku peradaban, di mana di Bogor pemimpin besarnya meletakkan peradabannya dalam tulisan batu. Meletakkan peradaban dalam tulisan batu, sesungguhnya dia sedang bercerita pada generasi ke depan, kalau jadi pemimpin, karena ini bicara kepemimpinan, kalau jadi pemimpin, memilihlah mengukir di atas batu dibanding melukis di atas air. Mengukir di atas batu memerlukan satu ketekunan, yang kedua energi, yang ketiga adalah cibiran. Ketekunan adalah dia harus tekun, menyatukan pikiran dan hatinya serta energinya dalam ukiran di atas batu yang memerlukan waktu yang sangat lama, perlu kesabaran yang sangat tinggi menulis kata-kata yang lahir dari jiwanya. Kemudian yang kedua,
dia harus mengeluarkan energi yang besar karena mengukir di atas batu perlu tenaga yang sangat tinggi. Yang ketiga, cibiran. Cibirannya apa? Kamu melakukan apa? Tujuannya untuk apa? Untuk apa menghabis-habiskan waktu untuk membuat tulisan di atas batu? Apa manfaatnya bagi peradaban bangsamu? Apa manfaatnya dari peradaban lingkunganmu? Kerangka pijak inilah yang secara sistemik orang lain memahami sejarah itu dibuat dalam sistematika berpikir yang melahirkan kurikulum akademis yang konsisten, yang menuju sebuah peradaban yang menjadi tujuan. Apa sih problem negeri ini, problem Sunda ini, problem Jawa Barat ini dulu adalah Pajajaran ini adalah inkonsistensi kepemimpinan, inkonsistensi sistem, sehingga semua orang tidak berangkat pada tujuan yang sama. Kenapa harus cerita Siliwangi? Karena saya ingin mengikatkan manusia pada sejarahnya. Kalau ingin mengikatkan manusia pada sejarahnya, maka manusia diikatkan para peradabannya. Manusia diikatkan pada peradabannya, manusia harus diikatkan pada alamnya. Ada manusia yang mengalami kebahagiaan di bumi ini manakala dia berpisah dengan alam dan lingkungannya. Saya punya tesis tentang itu. Saya berikan contoh kecil saja agar nanti peradaban rumah itu selaras dengan alam. Banyak orang yang membeli rumah dengan harga 150 miliar dipusatkan di Menteng, pusat kota Jakarta. Di rumah itu ada kolam renangnya. Di rumah itu ada salonnya. Di rumah itu ada lapang tenisnya. Di rumah itu ada tempat untuk melakukan gym. Di rumah itu ada dapur yang memadai. Di rumah itu kamar mandinya luas. Di rumah itu ada ruang meeting. Di rumah itu ada ruang keluarga yang untuk dia bercengkrama dengan TV dan dilengkapi karaoke yang sangat lengkap. Pertanyaannya adalah, apakah penghuni rumah mahal itu selalu tinggal di rumah? Rata-rata mereka paling sedikit Sabtu, Minggu dia sudah pergi. Apalagi kalau dia ditambah kunjungan ke luar negeri. Di acara pada hari ini. Berbulan-bulan dia meninggalkan rumah yang besar itu. Pertanyaan yang kedua adalah, ketika dia pergi keluar rumah, kemana kerinduan itu ditumpahkan? Maka kerinduan itu selalu ditumpahkan pada dua tempat. Satu ke gunung, dua ke laut. Apa sesungguhnya mau dia seorang pemimpin tertinggi pada sebuah negara, mau dia seorang mahasiswa, mau dia warga biasa, secara material dia adalah makhluk gunung, secara material dia adalah makhluk laut. Kemudian ketika ke gunung dan ke laut, apa yang selalu dia rindukan? Matahari ketika terbit dan matahari ketika tenggelam. Selain matahari ketika terbit dan ketika tenggelam, apalagi yang dia dirindukan? Gemercik air yang jernih serta depuran ombak yang bergemuruh, romantisme yang tiada tara, pengantin yang berduit, pasti bulan madu ke gunung dan ke laut. Pengantin yang berduit. Kalau mahasiswa sudah pengantinan di tempat kos juga sudah cukup. Apa itu? Bahwa kecenderungan manusia, keinginan manusia, dia ingin kembali pada habitatnya, pada asal muasalnya, pada ekosistem penciptaannya. Karena ini kepemimpinan. Apa ekosistem penciptaan manusia? Tanah, air, udara, matahari. Tanah dalam mitologi Bali dilambangkan dengan warna hitam, sama dengan mitologi Sunda, karena Bali dan Sunda itu satu kesatuan mitologi. Yang kedua, air dalam mitologi Sunda dan Bali dilambangkan dengan warna putih. Udara dilambangkan dengan warna kuning,
Matahari dilambangkan dengan warna merah. Saya tidak ada urusan dengan partai. Kalau Pak Anton partai birunya nggak disebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya teman-teman, itu dia tadi video yang mana yang pertama ada Bang Ono Surono ya mengkritik Kang Deddy Mulyadi, dan ya Kang Deddy ya seperti itu ya teman-teman, tetap tegar, tetap senyum ya, walaupun banyak orang yang sana sini mengkritik kebijakan baik Kang Deddy Mulyadi ya, terutama ya benar tentang dana hibah. Mungkin maksud Bang Ono pun benar ya teman-teman, tapi ya mungkin lebih ini lagi ya teman-teman. Jadi ya tentang dana hibah di pondok pesantren itu, jadi ada oknum ini tuh teman-teman, ada oknum ya, tiba-tiba ada yang membuat yayasan, tetapi yayasannya itu ya tidak ada santri atau apanya. Ini yang jadi masalah teman-teman ya, itunya ya dana hibah ya berikan kepada yang membutuhkan teman-teman, kepada pondok yang membutuhkan teman-teman. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan ini. Maksud Kang Deddy seperti itu ya, bukan Kang Deddy enggak ini sama pesantren ya, enggak suka sama pesantren, bukan kayak gitu ya. Dan harusnya Bang Ono lebih bijak lagi gitu ya, harusnya lebih dicerna lagi. Yang gak mungkin Kang Deddy nggak suka sama pesantren, orang Kang Deddy juga Islam ya, intinya seperti itu. Tadi pun ya ada pidato Kang Deddy yang sangat, menurut saya sangat jenius teman-teman, sangat ya. Harusnya pembenci itu, pengkritik itu dengarkan dulu nih ya pemikiran Kang Deddy seperti ini, baru berkomentar ya teman-teman. Oke, di video kali ini teman-teman, terima kasih sudah nonton. Semoga sehat selalu, semoga teman-teman juga dimanapun berada, semoga dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.